Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu, kami dari Pati Gus. Alhamdulillah saged nderek sowan mriki ngaos enten pertanyaan saking setunggalipun jamaah. Nggih menika nyuwun dipun jelasake hakikatipun roh kalih nyawa niku sami napa mboten ngoten. Ingkang nomor setunggal, ingkang nomor kalih wonten setunggalipun keterangan ten Al-Qur'an menika innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubah nasibnya. Nah, mohon penjelasnya itu menurut panjenengan Gus. Saking kawula matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bahasa kitab Ihya, ruh itu diisarohno al-qalbu, hati. Yang hati bukan segumpal darah, bukan segumpal daging. Tatkala segumpal darah dalam tiap diri manusia baik, maka baiklah semuanya. Tapi kalau jelek, jeleklah semuanya. Ternyata Bapak Ibu, itu nyawa, ruh. Lah, di dalam ruh itu ada iman, ada rasa. Rasa ini akan jadi benar manakala dibimbing dengan ilmu rasa yang kita sebut sebagai dinul haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sebelumnya saya mohon maaf, saya mau sedikit cerita tentang pengalaman pribadi. Pada saat di dalam detik-detik kefanaan ada sebuah kalimat perintah yang bunyinya, kibarkanlah benderaku dimanapun kamu berada. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bendera yang dimaksud di sini adalah bendera tauhid. Bendera tauhid itu bendera yang di dalamnya itu ada satu pengajaran, yang ajarannya itu cuma satu, hanya satu, mengesahkan Allah. Itulah isi di dalam bendera tauhid. Atau boleh saya katakan, semua rasulnya Allah, mulai zaman Yammon sampai zaman Yamin, cuman satu tugasnya itu. Apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Apa? Mengarahkan hatimu hanya pada hidup. Ani'budullaha, medepo siro, menghadapkanlah hatimu, bersaksilah hatimu, ruhaniyahmu, nyawango hatimu, imano hatimu, rasao hatimu Allah ing urip. Dari segala hal, aktivitas apapun, apa yang muncul dan timbul dalam hatimu, bendera tauhid itu kibarno. Apa?
hatimu harus ada rasa, harus ada iman. Semua itu af'alullah. Kayaknya kita yang bicara, melihat, mendengar, bergerak. Tapi sejatine, hakikate, asline iku af'alullah. Nah, dikatakan membentangkan bendera, mengibarkan bendera, itu kita harus berlaku hati itu bertauhid. Apapun bentuk aktivitas Anda, apapun, harus hati bertauhid. Berarti menetapkan semua akunya Allah. Wis, iki secara pribadi. Membentangkan atau mengibarkan bendera. Secara umum, wa ahlikum naro, a'rif nafsaka auladaka wa azwajaka billah. Ini harus kau lebarkan terhadap ahlimu. Siapa ahlimu? Anak, istri, orang terdekat kau. Artinya, sampaikanlah isinya tauhid ini padanya. Ini berarti secara umum kita bicara mengibarkan bendera tauhid, berarti kita harus menyampaikan terhadap orang dekat kita. Rasulullah cuman itu. Ani butullaha, mengajak, mengarahkan hati ini hanya terhadap yang maha suci, yang maha tunggal. Wastanibu taghut, seiring berjalannya jenengan ini diarahkan untuk ruhaniyah menghadap terhadap Sang Yang Maha Esa. Wastanibu taghut, secara otomatis Anda akan meninggalkan selain Allah. Itu tadi loh Pak, kau akan bisa sampai pada Allah manakala tarkut dunya, ninggalno urusan selain Allah itu wajib kau lakukan. Secara rohaniah baru ketemu. Wis, berarti ngibarno bendera tauhid secara pribadi laku jenengan yang tidak keluar dari bab ini tadi. Secara umum berarti kau sampaikan terhadap orang dekat Anda. Man ahbabta, orang-orang yang kau cintai, berarti orang dekat kau, sampaikan hal itu. Tapi tetap Anda bihukuki rububiyah, Anda tidak merasa Anda yang menyampaikan, tapi di dalam hati Anda yang menyampaikan hanyalah Allah. Itu etikanya seperti itu. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu, kami dari Pati Gus. Alhamdulillah saged nderek sowan mriki ngaos. Enten pertanyaan saking setunggalipun jamaah. Nggih menika nyuwun dipun jelasake hakikatipun roh kalih nyawa niku sami napa mboten ngoten. Ingkang nomor setunggal, ingkang nomor kalih wonten setunggalipun keterangan tin Al-Qur'an menika innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubah nasibnya. Nah, mohon penjelasnya itu menurut panjenenganipun Gus.
Saking kawula matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama antara ruh dengan nyawa atau nyowo? Ibu, bapak, kalau kita orang Jawa gak pantas mengucapkan ruh, karena ruh itu bahasa Arab, bahasa Quran. Wong Jawa ojo kelangan Jawa nih nyawa, nyawa iku bahasa Indonesia. Kalau nyawa iku basa Jawa. Sama prosesnya ngeten, Pak. Ruh di dalamnya ada rasa, di dalam rasa ada cahaya, di dalam cahaya ada hidup utawa urip. Iki wong Jawa. Ruh atau nyawa itu sama, cuman beda bahasa. Ruh itu akan bisa sampai pada urip kalau ada wasilahnya, ada sambungannya, ada talinya, dan tali itu tidak boleh putus terhadap urip. Yes. Rasa itu adalah iman. Kalau bahasa kitab Ihya, ruh itu diisarohno al-qalbu, hati. Yang hati bukan segumpal darah, bukan segumpal daging. Tatkala segumpal darah dalam tiap diri manusia baik, maka baiklah semuanya. Tapi kalau jelek, jeleklah semuanya. Ternyata Bapak Ibu itu nyawa, ruh. Lah di dalam ruh itu ada iman, ada rasa. Rasa ini akan jadi benar manakala dibimbing dengan ilmu rasa yang kita sebut sebagai dinul haq. Ini jikalau rasa tidak kita didik, tidak akan rasa itu dengan benar. Artinya apa, Pak? Iman Anda kalau tidak ihsan, belum ihsan, tidak akan pernah benar iman Anda. Iman Anda hanya di mulut tapi tidak di hati. Iman Anda di zahir, tidak bisa di hati atau di ruh, tidak bisa. Contoh, jenengan bar habis disahadatno, baru Anda disebut orang muslim. Oke. Naik habis muslim, habis Islam, iman. Bukti kalau Anda iman, menjalankan perintah, meninggalkan larangan secara fisik. Ini secara dohir lesan ada. Jenengan ini. Tapi ditanya, hatimu bagaimana? Betulkah kau meninggalkan larangan dan menjalankan perintah secara rohaniah? Tidak. Hanya secara jasmani. Rohani belum. Ini berarti iman Anda itu imani namanya nurul iman. Iman sing masih jari katanya. Jenenge pangeranmu sopo? Allah. Jari sopo? Jari si A jari nih Quran. Berarti kemana-mana nggih sampean yo sih nurul iman, masih jari.
Lah sifate Gusti Allah khalaqakum, menciptakan kau semuanya makhluk. Lah buktekno. Mestinya iman ini kau buktikan siapa sebenarnya Allah yang tadinya itu adalah sebagai Khalik, sang pencipta makhluk. Buktekno. Anda mau tidak mau, kalau Anda itu ingin membuktikan sebetulnya Allah ikut Tuhanku yang menciptakan untuk bertemu, maka mau tidak mau wajib Anda masuk di dunia hakikat. Akhirnya Anda dididiklah ilmu tentang rasa, yaitu dinul haq. Akhirnya Anda paham ilmunya, kemudian Anda dititipi guru Anda tentang masalah zikir sirul asrar, baru rasa yang benar muncul. Su'aul basiroh. Apa? Jenengan iki sudah merasakan bahwasanya hidup atas segala-galanya itu wujudnya Allah. Yes. Terus Anda melakukan, mengasah zikir tersebut. Allah katakan, nurun ala nurin yahdillahu li nurihi mayyasha. An-Nur 35. Cahaya ini hanya kuberikan terhadap hambaku yang kukehendaki untuk menerangi jagate ati. Ala nurin ini disebut nur makrifat, bukan nurullah. Nur makrifat beda dengan nurullah, Pak. Antara nurullah dengan nur makrifat, nurullah dengan nur makrifat beda. Kalau nurullah ini masuknya di makom muhadharah, ya ngalam kasunyatan iki dunia. Mana nure Allah? Kalau malam hari ya iki Pak, listrik lampu iki nure Gusti Allah. Kalau siang hari matahari. Dah. Dua nurullah itu akan masuk di dalam alam mukasyafah, yaitu alam kebukanya gaib makhluk. Entah makhluk siapapun, yang jelas ini makhluk gaib, termasuk entut. Itu makhluk gaib ya. Sampeyan pingin roh rupane entut, sampeyan masak ngentutohi dandang tutupen, engko segone kuning. Kula nate buktekno waktu ning Mojosari Pondok Darul Hikmah biyen, kepingin roh wujude rupane entut. Ternyata saya punya teman namanya Tarsim kalau nggak salah itu. Jadi ning pondok iku namanya kendil, Pak, kendil. Panci alit iku namanya kendil. Nek watu cilik namanya kerikil. Terus wis. Iki Cak Sodik iki wis. Sesuk Cak Sodik ya. Wis artis-artis saya diundang kabeh kok. Gantian ngono. Pun. Iku setelah airnya habis, arepe disilep. Tahu silep nih ya, Ben? Diweni godong, ditutupi rapet. Kalau di pondok dulu dikasih batu di atasnya itu. Tutupi panci, sadurunge ditutup iku dikasih godong, terus dikasih tutupi panci, terus ditemek kali watu. Jangka 10 menit tak jamin kuning. Ternyata nggih, Pak, kuning.
berarti rupane entut iku persis kayak yekmu. Alam mukasyafah yang ku maksud itu bukan bangsa entut. Di dalam alam malakut ada malaikat, ya, ada alam lahut, di situ ada kumpulan jin, kumpulan iblis dan lain sebagainya. Ini alam gaib barang. Alam lahut, di situ ada para arwah, para kekasih Allah dari unsur nabi dan rasul dan kekasih Allah jenengan iki. So iku mlebune ning gunung. Mboten ning alam barzah. Alam barzah iku alam sing gelap. Iki nggone ahli hijab. Nek ahli suhud itu dimasukkan alam lahut. Lah, iki ada nurullah. Tatkala nure Allah itu dikasihkan jenengan, berarti Anda termasuk ahli mukasyafah. Ahli mukasyafah. Jadi tahu kliwar-kliwere malaikat Israel iki tahu. Literai. Apalagi waktu Covid iki wis gak Israel wis mboten kober mangan, dadi bedoli kene bedoli kuno, ngalah ngalih. Bon, iku nurullah. Kalau nur makrifat ya. Nurullah ini di dalam alam mukasyafah muncul itu karena Anda punya satu aurat wirid sing jenengan wadifahkan, istiqomahkan, akhirnya muncullah karo yaitulah nurullah. Anda dulunya nggak bisa nyebul banyu kanggo mertombo orang, sekarang kok ya jodoh. Jadi ana wong loro untu njaluk tombo, sampean amaliyah wau sampean waca, sampean nyuwun datang Allah, sampean sebul waras. Sing suwe gak oleh jodoh, njaluk jodoh disebul. Teko judune. Apapun itu bentuknya, lah itu bentuk karomah nurullah. Wis. Kalau nur makrifat Bapak Ibu khusus itu diberikan terhadap mayyasha, orang-orang yang dikehendaki Allah. Siapa yang dikehendaki Allah? Tandanya adalah yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsan. Dialah yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, termasuk Muhammad itu mengikuti ajaran nenek moyangnya yaitu Ibrahim. Nek sampe rada merotes aku ngomong Ibrahim ngoko ya Mbah Ibrahim. Kurang enak ya Nabi Ibrahim ngene kok protes. Wong Nabi Ibrahim lho apa ning kono iku gak gila hormat. Ndak. Enggak njaluk dihormati, ndak. Termasuk anak cucunya Nabi Nuh, termasuk Nabi Muhammad. Enggak minta untuk dipuja-puja, enggak. Enggak minta. Dia itu oleh karena memakai ajaran yang lurus. Wa ana minal musyrikin. Aku sudah tidak lagi termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Sebab aku ini wajah tuwaj, ya ajaraku iku mengarahkan wajah ruhku hanya pada Allah. Gini kuau sing kula maksud anibudullah. Anibudullah. Lah, termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun juga mengikuti apa yang telah
diajarkan oleh Nabi Ibrahim, makana libasarin ayyuk tiyahullahul kitaba al hukma yakulu wan nubuwata thumma yakula linnasi kunu ibadalli. Nggak pernah Pak Nabi Ibrahim ambek Nabi Nuh ambek Nabi Muhammad terakhir itu ngomong sembahan aku, nggak pernah. Pujaan aku, nggak pernah. Mujiyo nang aku sebab aku yang membimbing awakmu, nggak pernah. Apa yang dia dengungkan? Kunu rabbanina walakinna kunu rabbaniyina. Sembahan Allah, pujiin Allah, pujaan Allah. Artinya apa Pak? Kalimat yang awal tadi tidak pernah menyuruh umatnya untuk memuja, memuji, menyembah pada dirinya. Kalimah itu kalimah isyarah. Artinya apa Pak? Gini, siapapun kita kalau belum bener nyembahin nanggone yang esa, mesti kita itu merasa kita itu orang yang lebih baik daripada yang lain. Dengan begitu maka kita akan gila dengan pujaan orang lah. Apalagi kita golongan orang alim Pak, karena ilmu walaupun secara lahir tidak terus terang mengatakan sembahan aku, pujiin aku, tetapi hati kita mengharapkan pujaan masyarakat ikut termasuk. Dan itu bukan ajaran Rasulullah, bukan. Yun sewu loh ya, sebelumnya tidak mengurangi rasa hormat. Banyak makalah yang mengatakan kui iku kudu nduweni pujaan, pujian, sesembahan pada guru makhlukmu. Mohon maaf, Rasulullah nggak pernah. Dalam Al-Quran pun tidak pernah hal itu disampaikan. Justru yang disampaikan mulai dari Nabi dan Rasul siapapun sampai kanjeng Nabi Muhammad iku walakinna kunu rabbaniyina, sembahan pujian, pujaan Tuhanmu. Tidak pernah sembahan aku, tidak pernah pujiin aku, nggak pernah. Iki tidak harus diucapkan secara lisan, enggak. Hati harus tidak ada rasa keakuan diri yang melakukan. Dengan begitulah Pak, pasti jenengan itu tidak akan mengharapkan pujaan masyarakat. Kalau kita masih merasa diri kita yang melakukan, wista siapapun kita pasti masih pengen pengharapan pujaan masyarakat. Nanti ada keterangan dalam satu makalah, ingat, pujaan masyarakat itu adalah racun yang mematikan bagi hatimu. Pujaan ini 1, 2, cacian masyarakat itu obat yang manjur buat hatimu. Nanti kalau sudah sampai makalahnya kita akan bahas. Bapak Ibu, tinggal kita milih yang mana, mengikuti ajaran nenek moyang para rasul atau nenek moyangnya jin. Gue mau, terserah, monggo sak kerso jenengan. Yang jelas saya katakan, apapun bentuknya, sing penting hatimu itu bisa mengarah ke wajah Allah. Wis, itu aja.
urusan orang lain berkomentar macem-macem, anggepen entut dilebokno kendil, ngono wis ngoten mawon, abaikan. Mbahlah orang berkomentar yang sifatnya itu menyudutkan Anda, biarlah, biar. Yang penting hatimu fokus, ini wajah tuaj ya. Oke. Jadi ruh atau nyawa itu tatkala dikembangkan bisa wa inna ilahi rojiun, rasa itu harus berjalan. Iman itu harus benar. Iman harus pada Allah. Ketika itu sudah Anda asah, maka cahaya itu didatangkan Allah. Cahaya yang kumaksud adalah nur makrifat. Ketika cahaya itu sudah digelar di dalam jagatnya hatimu, maka nyatalah urip, nyatalah Allah. La ilaha illallah al-malikul hakul, nyatalah Allah. Selain Allah tidak nyata. Begitulah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah ayat, Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum jikalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Artinya gimana, Pak? Jangan melihat kaum dari sisi makhluk. Kalau Anda melihat kaum dari sisi makhluk, itu Anda akan muraqabah, masuk di dalam dua pelaku, yaitu khalik dan makhluk. Tapi kalau Anda melihat hidup dalam kaum itu tidak melihat makhluknya, maka yang merubah itu hanyalah Allah. Yang merubah hanya Allah. Tidak ada kaitannya dengan selain Allah. Ingat, aku menyelesaikan satu masalah apapun, aku tidak akan pernah minta pertolongan pada makhlukku. Tak tandangi dewi. Artinya saya kerjakan sendiri, mulai dari jenengan makan, mengunyah, sampai menelan, sampai jenengan iki mau makanan sudah di perut, di dalam perut itu ditransfer, ada yang menjadi vitamin, menjadi kotoran, itu atas dasar hidup itu. Tapi tetap tergantung Anda melihatnya dari mana. Kalau kita melihatnya dari sisi makhluk, sing mangan yo aku makhluk, sing ngecapi yo aku makhluk, sing nelan aku makhluk. Begitu seterusnya. Inilah ahli hijab, itu mesti melihatnya dari sisi makhluk. Tapi ahli syuhud melihat dari sisi hidup. Makanya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum tatkala kaum itu tidak merubah sendiri. Lihatlah dari sisi hidupnya. Kalau jenengan melihat dari sisi hidup, maka Anda tidak ada penyekutuan terhadap Allah. Inilah yang dimaksud dalam satu ayat, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jikalau kau ingin bertemu aku, kau tidak boleh menyekutukan aku terhadap sesuatu yang lain. Berarti gak boleh melihat kaum makhluk itu, tapi harus melihat hidup baru. Iman jenengan, yo rasa itu akan menjadi benar. Ketika benar, maka cahaya datang. Kalau cahaya datang, maka kegelapan terhadap Allah tadi hilang. Yang tadinya Allah gaib, Allah gelap, sekarang Allah menjadi nyata, Allah menjadi tidak gaib. Pun ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu alkisah Nabiullah Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati? Allah berfirman,
Ambil 4 ekor burung dan masing-masing burung kamu taruh dan ditempatkan di bukit gunung, dan yang lainnya kamu tempatkan di bukit gunung lainnya. Dan Alkisah ini bisa kita ambil, dijelaskan dan suatu ilmu. Apakah yang dimaksud makna 4, dan apa makna bukit gunung, dan apa mati? Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim ketika saat beliau itu menyatakan keakuan Allah, sama dengan kisah terhadap para nabi dan rasul yang lainnya, cuman kiasannya sama, cuman bentuknya tamsil iku beda-beda, tapi maksudnya sama. Yun sewu, kalau di dalam Nabi Musa itu dua sandal yang harus dilepaskan. Lah, terus Nabi Ibrahim 4 perkara tadi meliputi burung dan gunung. Apa sebetulnya tamsil, kiasan itu maksudnya apa? Tidak jauh berbeda dengan apa yang tiap saat dan waktu kita alami, Pak. Kita alami. 1, kita dihadapkan Allah 2 sifat, yang mana sifat kedua-duanya ini saling tabrakan. 1 sifat disebut basariyah, menarik ruhaniyah kita untuk berjalan mengikuti hukumnya nafsu. Yes. Umpama tak gambar Allah iki ruh, terus di sini nafsu. Nafsu kiwa tengen iku sifat, 1 sifat basariyah, 2 sifat basiroh. Sifat basariyah itu ada 2 penghuni, yaitu nafsiyah dan amaroh. Ini 2 sifat, 2 nafsu yang menarik pada ruhaniyah supaya kita itu jauh dari Allah. Innama ya'murukum bisu wal faksa. Sesungguhnya sifat basariyah itu mengajak dirimu untuk berlaku jahat pada Allah, untuk melalaikan Allah. Dengan cara apa nafsu itu mengajak, menarik Anda untuk melalaikan Allah? Dengan cara apa? Wa yastahibbunal hayatad dunya. Atimu ditui tumpeng, dihidangkan tumpeng, yang tumpeng itu isinya adalah hayatad dunya, kehidupan, kesenangan yang bersifatkan dunia. Ditui tumpeng itu. Kalau Anda sudah masuk ke tumpeng itu, memakan tumpeng itu, alal akhirah, dengan sendirinya Anda akan melalaikan Allah. Yang dimaksud melalaikan Allah, hatimu iku lalai. Kalau semua apa yang terjadi itu yang menterjadikan adalah Allah, akhirnya dalam hatimu ngaku-ngaku makhluki, yaitu nafsu. Nah, kita sejarahnya itu seperti itu, Pak. Kisah kita memang ya seperti itu. Nabi Ibrahim pun juga begitu.
mengalami satu zona alam atau keadaan kebingungan. Pernah Nabi Ibrahim itu bingung tentang Allah, lentang disebut diterko Gusti Allah, bulan matahari yo gitu. Tapi ketika saat proses-proses itu sudah dilewati, maka ini wajah wajia itu nyata pada dirinya, artinya sudah tidak bingung lagi. Jenengan kaliku lagi ngaten. Waktu ada di golongan ahli hijab, Anda bingung. Wong sholat kok bingung, gitu. Saya katakan bingung, orang ngerti Gusti Alai. Padahal Gusti Alai pangerane ning ngarepe. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Bingung golek Gusti Allah. Padahal Gusti Allah ning ngarepe iku laksana orang surgrendem. Tahu surgrendem? Surgrendem, tahu surgrendem namanya? Dulinan sampan cilian biyen, ayo surgrendem. Surgrendem itu sing dadi ku motone mripate dicancang sarung. Terus goleki koncone, nek ketemu digecoki, wah iki langsung kan. Iku namanya apa? Petak umpet. Oke, petak umpet. Dhisik zaman alit kula jenenge surgrendem. Mbah kok namine surgrendem. Nggih. Jadi gak kelihatan walaupun di depannya itu. Karena matanya tertutup. Hati kita tertutup oleh hayatat dunia, Pak. Akhirnya gak cetok Allah, gak cetok. Jadi ketok tembok, ketok sajadah, yaiku ketok urusan dunia. Iya. Kadang-kadang kita kalau sop kedua sing ngarep klambine wapik ngono pira ya regane ngono. Kadang-kadang ati sing hasud paling dikei. Nah, mergae penggaweane iku ngaji, paling ditukokno. Ngono. Ati sing hasud masih yo kate lapor raimu. Loh, itu karakter kita, Nak. Dikatakan kita itu bingung terhadap Allah. Nggak tahu Allah, akhirnya disebut bingung. Nah, ini proses kita. Jangan berhenti. Terus hatimu harus ada azam untuk mencari dan mencari siapa sih Allah itu. Kalau toh Allah itu nama, siapa yang memiliki nama Allah itu? Maka akhirnya kita dipermudah Allah jalan untuk menemukan satu ajaran, walaupun itu lewat YouTube. Zaman sekarang medsos, nggak apa-apa. Sing penting ada yang bertanggung jawab di situ. Siapa yang tidak bisa mengupload konten-konten ngaji tapi di situ tidak mau bertanggung jawab? Sing penting oleh duite, nah kan notifikasinya itu banyak, akhirnya dapat bayaran. Siapa yang tanggung jawab? Kasihan umat tanya kemana manakala tidak paham. Kasih nomor telepon kau, yang di situ yang bertanggung jawab, baru gentle kau. Gitu loh. Jangan dibikin umat ini bingung. Kadang-kadang Pak, ada yang menarik keuangan di situ. Kau pingin masuk di kontenku, konsultasi, des, ada maharnya. Ada, wis gak bener, ini wis gak bener. Dah, itu apa mang? Yo, iki sifat basariyah akan menarik hatimu untuk melalaikan Allah. Lah,
Ingat, satu sisi itu juga ada sifat basiroh, dan situ ada dua nafsu. Ilama rohima rabbi, inilah nafsu yang dirahmati Allah, yang disebut lawamah dan mutmainnah. Jadi keempat ini disebut nafsu, disebut nafsu. Lah, disinilah Bapak Ibu, bagaimana cara jenengan itu untuk menjinakkan nafsu dalam dirimu biar enggak liar. Sebab nafsu ini selagi liar, Anda terus terpengaruh dengan nafsu. Cara untuk menjinakkan nafsu yang liar hanya dengan satu cara, berzikir. Apalagi kau susul, kau iringi dengan jasmaniamu berpuasa. Tambah pendukungan yang lain. Makanya orang-orang dulu mesti tahan lapar. Hati poso, gak mangane gak luwe, gak turune gak ngantuk. Penak posone, gak turune gak ngantuk, gak makan kalau tidak lapar. Waktu demi waktu beliau sibukkan hatinya berzikir. Ini cara untuk menjinakkan nafsu yang liar tadi. Nah, ketika saat yang liar itu menjadi jinak, satu sisi Anda terus melakukan zikir, fa'ainama kunta, dimanapun kau berada, apapun keadaan Anda, maka disitulah nanti akan jadi fana, akan jadi hancur. Yang membuat muncul dalam hati kita keakuan makhluk itu dari situ. Kalau ini sudah jinak, nggak menggoda Anda, maka nggak muncul akunya hamba, barulah muncul akunya Allah. Akhirnya kau naik di Allah. Naiknya Anda disebut mi'raj atau disebut suluk, sampainya Anda pada Allah disebut wusul atau makrifat, datang Gusti. Lah, disinilah Anda akhirnya disebut amal arif. Anapun utawi wong arif iku la yarauna li anfusihim sayan. Sifat pengakuan hamba makhluk itu sudah lepas. Ikilah sing tak sebut, matilah kau mutu qoblal maut, matilah dulu sebelum datangnya kematian. Kalau Anda sudah menafikan semua keakuan makhluk disebut nafsu, maka muncullah keakuan Allah, berarti Anda sudah sampai di makrifat seperti Nabi Ibrahim tadi. Jadi burung termasuk ya makhluk, gunung ya termasuk makhluk. Itulah yang kusebut sifat basiroh dan basariyah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, nyedi pencerahan kenapa manusia nanti diminta pertanggungjawabannya, sedangkan sejatinya semuanya ini ala fa'ilallah, sejatinya semua ini af'alnya Allah. Tapi kenapa manusia diminta pertanggungjawabannya? Kaping kalih, bagaimana caranya untuk menyelaraskan agar kita tetap bisa memandang Allah dalam keadaan sedih atau senang? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa manusia itu ada pertanggungjawaban
padahal sementara semua itu datangnya dari Allah. Gini Pak, inilah yang ku maksud golongan antara ahli hijab dan ahli syuhud, antara ahli yang dihisab dengan ahli yang tidak dihisab. Mengapa harus ada pertanggungjawaban? Karena saat kita di dunia telah ngaku-ngaku kalau kita itu yang melaku, ya gara-gara itu akhirnya muncul hisab. Coba dalam hatimu nafsunya sudah hilang, akhirnya Allahnya. Inilah yang dimaksud bi ghairi hisab, golongan yang tidak akan pernah dihisab. Hisab itu apa sih Pak? Dihitung. Oleh karena kita masih merasa diri kita yang memiliki, yang melakukan, yang berkehendak dan lain sebagainya, maka di situ dihitung. Makanya harus dipertanggungjawabkan. Tapi bagi ahli syuhud yang sudah lepas hal itu dan ditetapkan Allahnya, maka disitulah tidak ada hisab. Sehingga Allah katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Lakukanlah pelepasan diri ini sebelum datangnya kematian. Jikalau ini Anda tidak lakukan, mesti ada pertanggungjawaban. Kalau tidak, masa sih Allah akan bertanggungjawaban pada dirinya sendiri? Enggak. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana kita melaraskan keakuannya Allah, kemakrifatan pada Allah di saat kita menghadapi kondisi susah dan senang, qabdi dan basti. Nah, ini nanti insya Allah makalah berikutnya kita akan membahas masalah qabdi dan basti. Intinya gini Pak, itu biar selaras. Jangan kau lihat makhluknya yang berupa senang dan susah. Jangan. Kita harus melihat Sang Yang Esa di situ, karena kedua-duanya itu yang menguasai adalah Sang Yang Esa, yaitu Allah Subhanahu. Caranya kembali lagi fungsi sirul asrar, mulai su'aul basirah sampai hakul basirah, baru sinkron ini nanti. Oke, ada lagi? Cukup? Ibu enggak ada? Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang kita terima dari Allah ilmu pada kesempatan malam hari ini. Estu menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah.